saya Dita Fitri Ramawati dengan nomor MPM 10222587 dari kelas 2 EA 33. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan atau biasa disebut BLK dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Natalios Peter Sipasulta, Eskom MMSI. Di sini saya akan menjelaskan bank. Nah, bank itu tuh adalah pengumpulan dana dari masyarakat yang surplus dalam bentuk tabungan. Nah, bank ini juga harus menyalurkan dari dana pihak ketiga kepada masyarakat yang minus atau membutuhkan. Jasa bank itu tuh biasanya ada transport, terus transfer, terus giro, buka cek, dan sebagainya. Terus di sini ada 8 risiko bank. Yang pertama itu risiko kredit, yang kedua risiko pasar, terus yang ketiga ada risiko likuiditas, yang keempat ada risiko operasional, yang kelima ada risiko hukum, yang keenam ada risiko reputasi, yang ketujuh ada risiko strategik, dan yang kedelapan ada risiko kepatuhan. Nah, uang yang dikelola bank adalah uang masyarakat. Jika salah mengelola atau mengurus, maka yang dirugikan itu siapa? Ya masyarakat. Jadi sehingga bisa menyebabkan demo. DPK adalah uang masyarakat karena itu jika selain bisa terjadi sistematik. Di sini tuh banyak banget ya beredar kelemahan inflasi. Itu tuh ada, yang pertama itu ada uang kertas, uang logam, terus tabungan, deposito, kayak gitu. Terus habis itu cara mengatasi inflasi tuh kayak gimana sih? Nah, di sini saya akan mau ngasih tahu ada beberapa. Yang pertama itu menaikkan bunga deposito, bunga tabungan. Terus Bank Indonesia membuat surat berharga. Yang ketiga itu berhenti mencetak uang. Kenapa harus berhenti mencetak uang? Karena kalau kita terus menerus mencetak uang, nanti inflasi uang tuh akan menurun, nilai mata uang itu tuh akan menurun di negara kita. Jadi kita tuh jangan mencetak uang banyak-banyak, terlalu berlebihan. Cetaklah uang secukup-cukupnya agar inflasi rupiah ini nih semakin naik, jangan semakin turun. Tuh. Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan moneter. Bunga acuan Bank Indonesia ini perkira sekitar 5,75%. Nah, di sini tuh ada asas-asas perbankan Indonesia. Yang pertama itu asas demokrasi ekonomi, asas kehati-hatian, asas kepercayaan, asas keberhasilan, asas mengenal nasabah. PPATK itu adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Di sini ada tantangan ke depan untuk perbankan, yaitu ada pertumbuhan kredit perbankan masih rendah, pemenahanan kebutuhan layanan perbankan masih kurang, pengawasan banyak yang masih perlu ditingkatkan, probabilitasnya dan efisiennya banyak yang tidak mampu bertahan. Terus perlindungan nasabah yang perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi informasi juga harus perlu ditingkatkan. Di sini ada beberapa fungsi bank dan pengertiannya, yaitu ada bank sebagai lembaga keuangan, adalah badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan atau finansial aset dalam bermotif profit serta sosial, tidak hanya mencuri keuntungan. Terus ada bank sebagai pencinta uang. Bank menciptakan uang giro dan mengedarkan uang katral. Bank sebagai pengumpul dana dan menyalurkan kredit, yaitu bank mengumpulkan dana dari surplus unit dan menyalurkan kredit kepada defisit unit. Bank sebagai pelaksanaan lalu lintas pembayaran, yaitu bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayaran ke penerima. Bank sebagai stabilisator moneter. Kewajiban bank ikut serta menstabilitaskan nilai
tukar uang, nilai kurs atau harga barang relatif, stabil uang atau tetap, baik secara langsung atau melalui mekanisme kayak wajib giro, minimum, atau bank. Bank sebagai dinamistor pertumbuhan perekonomian, bank sebagai pusat perekonomian sumber dana, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, memproduktifkan tabungan dan pendorongan kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Di sini ada asas perbankan. Asas perbankan itu adalah perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Terus ada fungsi perbankan. Fungsi perbankan itu adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat. Tujuan bank. Nah, ini nih yang penting. Tujuan bank menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mengingatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan menstabilitaskan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan banyak rakyat. Terus di sini juga ada bank sentral dan BI. Bank sentral, apa sih bank sentral? Nah, bank sentral itu bank yang mengatur sebagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Tujuan bank sentral mencapai dan memelihara kestabilitasan nilai rupiah. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, mengatur dan mengawasi bank. Fungsi bank sentral ada beberapa. Yang pertama itu bank sirkulasi, yaitu mengatur peredaran keuangan negara, bank to bank, bank ke bank, mengatur perbankan di negara, leader of the last resort, tempat peminjaman yang terakhir. Sekian presentasi dari saya atau info tentang perbankan atau bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.